Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yosika, NPM 21524019 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen A1. Sekarang saya akan menjelaskan isi dari artikel yang telah saya buat mengenai tentang Biskita Transpakuan Bogor yang merupakan layanan angkutan umum dan juga penggerak ekonomi di Bogor. Biskita Transpakuan merupakan transportasi umum yang berbasis bus raya terpadu di kota dan kabupaten Bogor. Layanan Biskita Transpakuan mulai resmi beroperasi pada tanggal 2 November 2021 dengan diadakannya soft launching uji coba yang berlangsung di kantor Wali Kota Bogor. Biskita Transpakuan Bogor yakni bagian dari program subsidi pemerintah pusat, yaitu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang disingkat BPTJ. Kementerian Perhubungan untuk pengembangan transportasi umum di wilayah Bodetabek yang terdiri dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Biskita Transpakuan menargetkan tarif sebesar Rp4.000 untuk satu kali perjalanan dengan pembayaran hanya bisa menggunakan kartu uang elektronik. Adapun syarat dan ketentuan dari kebijakan perusahaan yaitu satu kartu hanya bisa digunakan untuk satu pengguna saja. Dengan diadakannya program ini sangat memberikan potensi besar bagi kota-kota lain untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Terdapat 4 koridor terminal dengan rute-rute perjalanan yang berbeda-beda yang dapat menjangkau wilayah di Kota Bogor ataupun Kabupaten Bogor. Berikut ini ada informasi terkait rute perjalanan Biskita Transpakuan. Yang pertama ada koridor 1. Koridor ini melayani perjalanan dari Terminal Bubulak menuju Cidangiang dan sebaliknya. Koridor 1 ini ada sekitar 33 titik halte yang bisa digunakan untuk naik dan turun Biskita. Yang kedua ada koridor 2. Koridor ini melayani perjalanan dari Terminal Bubulak menuju Ciawi dan sebaliknya. Koridor ini memiliki 42 titik halte untuk penumpang naik dan turun. Yang ketiga ada koridor 5. Koridor ini melayani rute perjalanan dari Ciparigi menuju stasiun kereta api Bogor. Begitupun sebaliknya. Koridor 5 ini memiliki 29 titik halte pemberhentian. Dan yang keempat, yang terakhir, ada koridor 6. Koridor ini melayani rute dari Parung Banteng menuju Air Mancur serta sebaliknya. Koridor 6 ini memiliki 22 titik halte pemberhentian. Biskita Transpakuan tidak hanya berperan dalam memudahkan mobilitas warga Bogor, akan tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar dari segi perekonomian Kota Bogor karena menyediakan tarif yang sangat terjangkau dan memberikan peluang kerja untuk warga Bogor yang sesuai dengan syarat dan ketentuan perusahaan. Contohnya dapat mengendarai kendaraan yang berbasis bus. Berikut ini ada dampak positif mengenai bagaimana Biskita Transpakuan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Bogor. Dengan sistem yang lebih efisien dan Biskita juga memiliki jadwal keberangkatan sehingga warga Bogor dapat menghemat waktu tempuh menuju tempat kerja atau aktivitas lainnya. Mengatur waktu menjadi lebih efisien dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya. Biskita Transpakuan juga dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas karena Biskita berhenti pada titik halte tertentu, tidak berhenti di sembarang tempat. Dan Biskita juga dirancang agar masyarakat tidak ketergantungan pada kendaraan pribadi yang dapat membuat kemacetan, sehingga meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan jasa. Penggunaan transportasi massal seperti Biskita dapat membuat lingkungan lebih bersih karena berkurangnya gas buang dari kendaraan pribadi. Kota yang bebas macet dengan udara yang bersih dan aksesibilitas yang tinggi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Pengurangan biaya transportasi pribadi juga dapat menurunkan biaya hidup masyarakat sehingga meningkatkan daya beli. Bis kita memiliki rute perjalanan yang luas sehingga membuat warga Bogor dapat mencapai sekolah, tempat kerja, atau tempat yang lainnya lebih mudah. Dengan fasilitas transportasi yang nyaman dan juga terjangkau, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bogor cenderung meningkat. Bis kita Transpakuan menghubungkan berbagai destinasi wisata di Bogor, memudahkan wisatawan yang berkunjung ke Bogor untuk mencapai tempat-tempat tersebut karena merasa lebih mudah untuk bepergian di sekitar Bogor dengan adanya Bis kita Transpakuan. Operasional Bis kita Transpakuan dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik untuk posisi pengemudi, petugas loket, maupun petugas perawatan. Itu bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan ketentuan dapat memenuhi syarat-syarat untuk menjadi bagian dari layanan bis kita. Pertumbuhan sektor pariwisata yang didorong oleh Bis kita Transpakuan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor terkait. Dengan meningkatkan produktivitas, membuka peluang bisnis baru, dan menarik investasi, Bis kita dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan pajak yang lebih besar. Bis kita Transpakuan juga dapat menjadi media iklan yang efektif sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor periklanan. Jadi kesimpulan dari artikel yang telah saya buat ini adalah Bis kita Transpakuan tidak hanya berfungsi menjadi sarana transportasi umum, tetapi juga dapat menjadi penggerak perekonomian di Kota Bogor. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, bis kita mempercepat pergerakan barang dan jasa. Bis kita juga dapat mengurangi polusi di jalanan karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi. Sekarang ini sudah memiliki 4 rute perjalanan, yakni koridor 1, koridor 2, koridor 5, dan koridor 6. Dengan tarif Rp4.000 untuk 1 kali perjalanan, dan pembayaran hanya bisa menggunakan kartu uang elektronik. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari artikel saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.